Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membuat tutorial tentang bagaimana caranya membuat buku angsuran koperasi. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan membuat cara membuat buku angsuran koperasi harian. Jadi ini per hari, pembukuannya per hari dan cara mengisinya. Sedikit saya ingin menjelaskan bahwa ini model bukunya. Jadi ini secara manual ya. Ini secara manual. Jadi pemirsa sekalian, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga like dan komen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Baik, kalau sudah di subscribe, kita lanjut videonya. Namun saya ingin membahas ulang ini cara pembukaan koperasi harian dan cara mengisinya. Di sini ada tanggal ya. Ini tanggal, jadi ini tanggal yang diisi di sini, tanggal kapan anggota kita yang meminjam di koperasi kita itu, tanggal pendropan atau tanggal pencairan, atau tanggal mereka meminjam uang di kantor koperasi kita. Jadi kalau memang mereka pinjam di tanggal 1, kita masukkan di sini tanggal 1. Tanggal 1 ya, tanggal 1, misalnya tanggal 1 bulan 5 2020 misalkan ya, 2020. Terus yang selanjutnya masalah ini NP. Masalah NP ini kita singkat saja nomor pinjaman. Jadi nomor pinjaman ini berurutan dari pertama kita membangun koperasi atau kantor koperasi kita sampai selamanya. Jadi ketika atas nama A misalnya 1, terus pinjam lagi yang atas nama B, kita masuk 2, terus datang lagi pinjam yang namanya atas nama C misalkan, kita 3. Pokoknya ini sampai seterusnya. Siapapun yang meminjam, jadi ini selalu berurutan sampai berapa ribuan pinjaman. Bahkan pokoknya intinya di nomor pinjaman ini harus selalu berurutan. Tidak boleh diulang. 1 ini tidak bisa akan kembali ke 1 lagi. Begitulah contohnya. Terus yang selanjutnya di kolom ini NA. Ini singkatannya. Jadi ini artinya nomor anggota. Jadi setiap anggota itu punya nomornya tersendiri. Jadi misalnya si A tadi nomor anggotanya berapa gitu, terus si B lagi nomor anggotanya berapa, terus si C nya lagi nomor anggotanya berapa. Ini terserah kita mau kasih nomor pinjam, nomor anggotanya berapa, terserah. Ini semua adalah kode. Jadi kode ini terserah kita yang atur. Tujuannya adalah supaya kejelasan daripada anggota itu jelas, jadi tidak tertukar dan sebagainya. Jadi nomor pinjaman dan nomor anggota ini adalah kodenya gitu. Kembali lagi saya ke tanggal tadi. Ini misalnya ini yang pinjam tanggal 1 ini ada 3, kita tulis. Kalau kelanjutannya misalnya tanggal 2 lagi, kita tulis lagi ini, nyambung sampai
bukunya full kayak gitu. Terus yang tanggal 3-nya lagi sambung nah, sampai ke full. Terus ini sudah di nomor anggota ini adalah kode, jadi berapapun yang kita kasih mau tulis di nomor anggotanya ya terserah kita yang mengelola koperasi itu sendiri. Terus yang selanjutnya di kolom yang ini, di sini ada tulis singkatannya PK, jadi kepanjangannya adalah pinjaman ke berapa. Jadi misalnya si A tadi pinjamannya sudah pertama baru pinjam itu 1, terus pinjam lagi setelah selesai dia pinjam lagi, jadi kita masuk lagi di buku angsuran selanjutnya 2, misalnya tanggal 1 ini terus bulan 5, terus tanggal 1 bulan 7 lagi dia ambil, jadi nomor pinjaman ini harus dikasih masuk kedua, artinya dia sudah meminjam 2 kali di koperasi kita. Terus di kolom selanjutnya di sini ada nama, ini nama anggota yang pinjam di koperasi kita. Jadi misalnya saya akan kasih contoh, namanya siapalah atau si A tadi, ini meminjam, di sinilah namanya. Nah, jadi si A ini pinjam koperasi ini tanggal 1 misalnya, dengan nomor pinjaman sekian, nomor anggota sekian, dan pinjaman yang sekian kali. Nah, kayak gitulah. Kalau B ya B, siapalah namanya itu, saya kasih contoh saja namanya. Jadi terus kalau B ya tulis B, kalau C ya tulis C. Nah, dengan pinjaman, nomor pinjaman dan nomor anggota, terus pinjaman keberapanya itu tergantung daripada lama pinjaman ini. Untuk di kolom PK ini tergantung, kalau sudah 3 kali ya kita kasih masuk 3, nah begitu. Terus yang kolom selanjutnya yaitu di kolom target ya, target angsuran ya. Di sini target angsuran ini, jadi atas nama ini dan nomor pada pinjaman tanggal sekian, dan ini dari di sini, jadi mereka itu ada targetnya kayak gitu. Misalnya targetnya, misalnya mereka ambil 200 ya, targetnya berapa yang kita targetkan untuk bayarnya per angsuran. Kalau angsurannya per hari, jadi berapa yang harus anggota itu harus diangsur setiap hari ya, kayak begitulah. Karena ini kita bahas buku pinjaman harian ya, kayak gitulah. Di sini target berapapun aturan di kantor kita ya, kalau pinjaman 200 ya otomatis berapapun yang kita tadikan kita kasih masuk di sini target yang kita sepakati. Oke, jadi terus selanjutnya di sini di kolom ini BP. Jadi di sini BP ini kelihatan juga, jadi di sini adalah besar pinjaman. Jadi sebelum saya melanjutkan lagi videonya, silahkan di subscribe dulu guys ya, siapa tahu di menit-menit sebelumnya pemirsa sekalian lupa menekan tombol subscribe ya, jadi silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Nah ya, kalau sudah saya lanjut lagi, ini di besar pinjaman. Misalnya di sini adalah besar pinjaman ini pinjaman plus jasa pinjamannya, atau biasa dikatakan bunga. Jadi misalnya pinjamannya 200, jadi bunganya 10.000 misalkan. Jadi kita harus kasih masuk 210.000 di sini. Artinya yang kita tulis di BP atau besar pinjaman ini
pokok plus jasa. Jadi ya, kita harus kayak gitu. Kalau memang berapapun kesepakatannya bunganya, kalau bunganya 20.000 ya kita kasih masuk 220, begitulah. Saya contoh. Terus di kolom ini, di kolom sini ya misalnya targetnya di sini 5.000. Nah, kita kasih masuk 5.000 aja targetnya. Ya, misalnya pinjaman tanggal 1 ini otomatis tanggal 2-nya dia sudah mulai mengangsur ya. Mulai mengangsur dengan target 5.000. Nah, kalau dia untuk tanggal 2-nya bayar 5.000, kita tulis di sini 5.000. Sini 3, tanggal 3, 4, 5, 6, 7 sampai selesai. Nah, kalau memang dia bayarnya hanya 2.000, ya kita tulis 2.000. Karena koperasi itu apa yang kita targetkan ini belum tentu anggota koperasi itu membayar sesuai dengan target. Kadang ada yang setengah, kadang ada yang full, kadang ada yang bayar seperempat, kadang juga kosong ya. Nah, bisa saja dia bayarnya tanggal 2, 3, tanggal 4-nya bisa kosong ya. Jadi begini caranya mengisi buku angsurannya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan masalah buku harian koperasi, dan masih banyak yang pembukaan koperasi itu yang harus saya bahas. Jadi mungkin di kesempatan kali ini saya hanya membahas cara mengisi angsuran ya. Jadi masih ada cara penjumlahan, masih ada sorting, masih ada transaksi atau nama-nama anggota yang meminjam hari itu misalkan, atau hari tanggal 1. Cara menjumlahkan penagihan hari ini juga ada nanti di video selanjutnya. Sorting dan cara tutup buku juga nanti. Cuman kali ini saya hanya membahas masalah cara mengisi buku harian. Ini tetap berlanjut ya, ketika yang pinjam tanggal 1 ini hanya 3 orang, terus tanggal 2-nya misalnya 4 orang. Nah, kita tulis nama-namanya nih sampai 4 orang ya. Misalnya tanggal 3 lagi 2 orang, kita tulis lagi 2 orang, begitu seterusnya ya. Dan kolom di bawah ini sebagai pertengahan ya. Jadi setelah selesai full semua di sini, jadi kita tinggal isi semua nih, isi ya. Nanti ya di video selanjutnya lah saya akan menjelaskan itu. Tujuannya di kolom ini, di pertengahan ini, supaya kita tidak selisih pada saat tutup buku. Jadi kalau kita hitung dari atas sampai ke bawah sini, jadi takutnya selisih. Jadi tujuannya di garis tengah ini adalah supaya di pembukuan di pertengahan bulan atau di akhir bulan tidak selisih. Nah, itu tujuan ya. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan juga like ya, beserta komen. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.